Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Pak Teguh di Pingpong Channel Official. Kali ini Pak Teguh mempunyai sebuah cerita yang berjudul Dikenal Karena Menari. Cerita ini terdapat di buku siswa kurikulum Merdeka Belajar untuk kelas 4 SD. Untuk itu silahkan adik-adik di rumah untuk menyimak cerita yang dibacakan oleh Pak Teguh. Simak dengan baik ya, karena nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab ya. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari yang terletak di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ini adalah gambar atau ilustrasinya. Desa kedua adalah Desa Cempaka yang terletak di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tari yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Ini adalah ilustrasinya. Selanjutnya adalah Desa Barikin yang terletak di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Ini gambarnya. Desa keempat adalah Desa Situraja yang terletak di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Ini anak-anak contoh gambarnya menggunakan kacamata. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah
untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Sudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Lanjut. Ini contoh gambarnya. Cerita tersebut disarikan dari tulisan Niputu Dinanti di travelkompas.com. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan atau menyimak cerita tadi, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Dibacakan ya. Yang pertama, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Yang kedua, berapakah jumlah penari pada tari Sudati? Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Yang keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan pencak silat? Yang kelima, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Silakan adik-adik di rumah atau peserta didik, silakan soal-soal tersebut dikerjakan. Nanti kalau sudah, silahkan ketik di kolom komentar ya. Pahami adik-adik ya. Untuk cerita berikut ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pesan untuk adik-adik di rumah, jangan putus asa dalam meraih cita-cita. Terus semangat belajar, jangan malas, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa tetap beribadah dan berdoa, dan juga harus patuh terhadap orang tua. Kelak hidupmu akan bermanfaat bagi semua. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.